Halo guys, kembali lagi bersama gue Rahmat dari Gudang Peluru. Pada video kali ini gue akan membahas salah satu film keren yang berjudul Spoiled Brat 2021. Gue selalu mendoakan agar kalian sehat, bahagia, jos selalu. Oke, udah siap? Kita lanjut ya. Saat film dimulai, kita langsung diperlihatkan kepada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh keluarga kaya raya yang dimana keluarga tersebut terdapat 3 orang anak bernama Alex, Stella, dan juga Philip. Dengan mengandalkan kekayaan ayah mereka yang bernama Francis, ketiga anak itu selalu diperlakukan selayaknya raja maupun ratu. Nominal uang tidak lagi berarti bagi mereka semua yang setiap harinya memiliki tingkat keborosan begitu tinggi. Dimulai dari Alex yang hobinya berhubungan dengan istri beserta anak dari tetangga, Stella yang hobinya berpesta serta membeli barang mewah, dan juga Philip yang sengaja menghabiskan seluruh uangnya hanya untuk mengoleksi sepatu. Jelas hal itu tidak hanya memusingkan ayahnya sendiri, tapi juga membuat pusing asisten ayahnya yang bernama Ferruccio. Regarde-la, mon amour, mais c'est horrible. ¿Qué pasó, cariño? Je suis en train de méditer. Je suis défigurée. Défiguré, non, tu es très belle. Je trouve que ça me grossit les joues, c'est moche. Faut que je fasse une pause. Sors, s'il te plaît. Elle finit les cours à Oh, bien sûr que non. Tu veux que je te rappelle tout ce qu'on a déjà dépensé pour ces idées de génie? Comment détente, c'est chez moi ça. Allez, go. Allez. Essayez de parier. Di sisi lain, Stella mulai memperkenalkan pria kesayangannya kepada kerabat-kerabat dekat untuk pertama kali. Pria yang bernama Juan ini mengaku kalau ia mampu membuat Stella terpukau dengan berbagai cara. Sayangnya, Francis sama sekali tidak terpukau dengan ketiga anaknya yang sudah ia nafkahi sedari kecil serta hanya mampu menghambur-hamburkan uang. Apalagi setelah 20 tahun lamanya, istrinya Franz sudah meninggal dunia dan ia tidak lagi didampingi oleh sesosok wanita. Bukannya tidak bisa, tapi Francis lebih memilih untuk hidup sendiri saja dan bekerja keras demi anak-anaknya. Bahkan keteguhan hatinya membuat salah satu asisten langsung menawarkan diri untuk menjadi istri berikutnya bagi Francis sendiri. Semakin dibiarkan hidup secara bebas, semakin menjadi pula tingkah laku dari anak-anaknya. Terlebih dengan Stella yang sudah tergila-gila kepada Juan, yang pada faktanya tidak memiliki karir sama sekali serta hanya hidup sebagai pengangguran. Je vous écoute. Tout d'abord, Francis, là, c'est comme l'amour de mi vida, la razón de mi corazón. Saat Francis bertanya, "Hai, apa motivasi hidupmu, Juan?" Juan malah menjawab kalau ia tidak sabar untuk bulan madu sambil keliling dunia. Mirisnya, tanpa restu dari Francis, Stella masih saja berniat untuk menikah dengan Juan dan mengumumkan hal tersebut secara resmi. On va se marier. Tidak sampai di situ, kepalanya Francis juga semakin mumet setelah ia diberitahu oleh Ferruccio kalau Philip sudah menyewa jet pribadi secara diam-diam dan juga pergi ke Spanyol. Hanya untuk berpesta ria. Begitupun halnya dengan Alex yang harus dipergoki oleh temannya Francis setelah ia meniduri istri sekaligus anak dari pria tersebut tanpa rasa dosa sama sekali. Dari situlah Francis pun harus jatuh sakit dan para dokter tidak mengizinkannya untuk beraktivitas terlebih dahulu selama 1 bulan. Namun dengan tumbangnya Francis, ketiga anak tersebut malah berencana untuk liburan serta foya-foya sebebas Je crois que mereka. votre père a besoin d'un peu de repos. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi, tu pues l'alcool. Vas-y, c'est toi ou tu pues la vieille? C'est moi, vous êtes trop. Tu crois qu'elle serait fière d'eux en voyant... Hanya saja kebebasan itu tidak lagi bisa mereka nikmati setelah Philip, Stella, dan juga Alex mulai mengeluh soal kartu-kartu mereka sudah terblokir. Ditambah lagi gak ada angin, gak ada hujan, rumah itu malah kedatangan para polisi dan mobil-mobil mereka langsung disegel tanpa alasan yang jelas. Attends, Police! Police! Ouvrez!
Filez par derrière. Dari sini, Francis pun mengajak ketiga anaknya untuk pergi menggunakan mobil seorang pria yang tentu saja sangat jauh berbeda dengan mobil mereka sehari-hari. Di saat situasi sudah mulai membaik, Francis pun bercerita kalau ia ketahuan melakukan penggelapan uang dan seluruh kekayaan beserta asetnya harus lenyap secara mendadak. Tidak ada lagi akses untuk membeli barang-barang menggunakan kartu. Tidak ada lagi mobil-mobil mewah, serta tidak ada lagi makanan enak maupun kumpulan asisten. Bisa dibilang Francis sudah mengalami kebangkrutan dan ia juga menjadi buronan para polisi. Pada malam harinya, mereka pun sudah tiba di sebuah rumah yang benar-benar sangat sederhana. Dan rumah ini adalah sepeninggalan dari kakeknya Francis. Jauh berbeda dengan rumah mereka yang sebelumnya, kali ini ketiga anak tersebut tidak lagi memiliki kebebasan yang luar biasa. Untuk makan malam pun, mereka hanya bisa mengkonsumsi beberapa roti yang sengaja dilumuri minyak demi terlihat lezat. Ya, agar hidup bisa lebih baik dari ini, mau gak mau Francis pun menyuruh ketiga anaknya untuk bekerja dan mendapatkan uang, yang dimana tidak ada cara lain dalam kondisi seperti ini, apalagi Francis sendiri sudah menjadi buronan. Tapi ya sudah terbiasa manja, jadinya bukan uang yang berhasil mereka bawa, ketiga anak tersebut malah membawa masalah. Dimulai dari mengurasi pulsa orang setelah meminjam handphone, membawa kabur makanan orang, serta berusaha meminjam uang dengan cara yang salah. Emang benar-benar dari ketiga itu tidak ada satupun anak yang jauh lebih baik. Semuanya sama aja, dan bahkan Stella masih menyempatkan diri untuk belanja barang-barang mahal. Terlebih uang belanjaan itu berhasil ia dapatkan serta menggadai jam tangannya yang sangat mahal. D'avoir pensé priorité, hein. Vu notre situation, il y a... Donne-moi ce qui te reste, je vais aller acheter à manger. Ketika hari berganti, Philip mulai menyiapkan diri untuk melamar di perusahaan transportasi tanpa adanya pengalaman serta kelebihan. Philip diminta untuk diberi gaji setinggi mungkin. Merasa sangat optimis dengan pekerjaannya ini, Philip pun langsung memulai hari pertamanya sebagai mas-mas ojek, sedangkan Stella sendiri sengaja melamar pekerjaan di sebuah tempat makan di salah satu pedesaan. Dari situlah ia pun mulai diperkenalkan dengan dunia dapur dan harus memulai karirnya sebagai pencuci piring. Dépêche-toi, il y a les poissons à vider. Oh, ça devrait aller, merci. Les gars, je vous présente Stella, elle va travailler avec nous. Bonjour. Salut. Hop, comment ça va? Je vous emmène? Part à la 7. Ah, d'accord. Bah, ça arrive. Mademoiselle, la carte s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut prendre... Allez, il y a un poisson pané, un steak tartare. Il y a un truc à lâcher. Il y a un truc à lâcher. Je suis désolé, il y a un truc à lâcher. Putain! Excusez-moi, c'est pour vous? Non. J'aurais pas pu. C'est pour vous? Non. Berbeda dengan kedua saudaranya, Alex masih saja belum memiliki pekerjaan dan ia baru bangun tidur di jam 5 sore. Benar-benar pengangguran yang profesional, sampai-sampai begitu santainya menahan lapar. Seiring berjalannya waktu, Philip dan Stella sudah mulai senang menjalani pekerjaan mereka masing-masing. Ya, walaupun gak sepenuhnya terbiasa, tapi setidaknya mereka berhasil membawa beberapa uang dari keringat mereka sendiri. T'es en train de faire quoi là? Tidak seperti Alex yang masih saja menghabiskan waktu secara cuma-cuma yang berujung ia tidak mendapatkan makanan. Pas d'argent, pas de pâtes.
Ah oui, avec quoi? J'en ai rien à foutre de ta petite merde. Tu vas où là? Dari sini, Alex percaya kalau ia bisa bertahan hidup dengan mengandalkan sistem alam yang nyatanya bukan rasa kenyang yang ia dapatkan. Alex malah muntah-muntah pada saat itu juga. Selama berbulan-bulan lamanya, Philip dan juga Stella kompak mencari pundi-pundi uang demi bertahan hidup. Tidak peduli mau mendapatkan hinaan atau cacian, mereka berdua terus bekerja serta serajin mungkin. Menyadari saudara-saudaranya itu sangat bersemangat, Alex memutuskan untuk membantu ayahnya membenahi rumah tersebut. Ya, setidaknya keberadaan Alex masih memiliki fungsi serta manfaat bagi keluarga ini. Projet au lycée? Mais j'ai rien à regretter. Ça, je redémarre. Claque le parquet. Namun sayang, perubahan baik justru itu harus lenyap dalam sekejap setelah Juan mulai menyadari ada yang tidak beres. Dan dengan sombongnya, Juan pun mengaku kalau ia sudah menjual beberapa properti milik orang tuanya demi membantu nasib dari keluarga ini. Akan hal itulah, mereka semua pun langsung diajak oleh Juan untuk kembali lagi ke rumah yang dulu tanpa perlu ketakutan harus dikejar-kejar oleh para polisi. Oh mon Dieu, ce qu'elle est belle. Je suis vraiment sûr de ce Tu me dis où on va, s'il te plaît? On va se marier, Stella. Un monde de simplicité, d'authenticité. On va se marier, là maintenant. Stella. Pada kesempatan yang sama, Juan mengajak Sheila untuk nikah secara diam-diam. Tepat di hari itu, beruntungnya Francis mulai mengetahui kabar itu dan ia pun sengaja memergoki keberadaan Stella bersama Philip dan juga Alex. Stella, non. Dari situasi tersebut terbongkarlah sudah sebuah fakta yang selama ini ditutup-tutupi oleh Francis sendiri. Lebih tepatnya, ia mengaku kalau dirinya tidak pernah tersangkut kasus apapun dan segala kebangkrutan itu hanyalah rekayasa belaka. Ia juga tidak benar-benar jatuh miskin dan para polisi yang mengejar mereka sengaja dibayar oleh Francis. Semua itu dilakukan demi mendidik anak-anaknya yang selama ini tidak pernah tahu apa itu rasanya hidup susah. Ditambah lagi, Francis juga tidak pernah setuju mengenai kedekatan Sheila dengan Juan. Yang jelas-jelas, Juan hanya ingin menguasai hartanya Sheila. Tidak ada cinta tulus yang diberikan oleh Juan, melainkan semua itu hanyalah dipenuhi oleh uang, uang, dan uang. Dia juga tidak pernah menjualnya karena pada dasarnya semua ini memang tidak pernah terjadi. Dan semenjak terjadinya pengakuan itu, ketiga anaknya Francis pun tidak lagi menjadi orang-orang yang manja, dan mereka sudah membentuk sebuah bisnis baru. Tentu modal-modalnya juga diambil dari hasil kerja mereka tanpa adanya sedikit pun bantuan dari Francis. Bahkan mereka juga memilih untuk tinggal di rumah sederhana yang kini sudah selesai diperbaiki oleh Alex. Ya, pada intinya banyak banget sih pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Jujur aja, gue juga berharap semoga seluruh maknanya bisa diserap oleh para Googlers ya. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Spoiled Brat 2021. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Gua Rahmat, pamit dulu. Bye-bye.